Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Diko, Kak Diki, dan Kak Stef di Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Nah, adik-adik tahu nggak kira-kira hari ini hari Minggu keberapa coba? Yuk, adik-adik ada yang tahu? Hari ini adalah hari Minggu keberapa Kak Stef? 32. Nah, tema Bina Iman Online kita pada minggu ini adalah persembahan yang tulus. Betul Kak. Kak, kira-kira kakak tahu nggak gimana sih memberikan persembahan yang tulus itu? Persembahan yang tulus itu adalah memberikan persembahan yang Sukacita tanpa mengharapkan imbalan, dilakukan dengan damai sejahtera. Nah, salah satu contohnya adalah menolong orang tua. ya membantu teman kita yang kesusahan. Ya, benar sekali. Tapi harus dilakukan dengan tulus, dengan tidak mengharapkan balas jasa. Ya. Dilakukan juga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, kita ada satu lagu nih Kak, sebelum memulai kegiatan kita hari ini. Lagunya itu berjudul Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Yuk adik-adik kita berdiri, bernyanyi bersama dengan suara yang keras dan penuh semangat. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Nah, kan kita bangga nih jadi anak Katolik. Ya, benar Kak Diki. Ya. Nah, dikatakan tadi dalam lagu itu kita harus memberikan apa tuh Kak? Berderma tadi. Memberikan kasih dengan Ya. berderma. Ya. Persembahan yang tulus tadi. Memberikan persembahan yang tulus juga. Tapi ingat seperti yang kakak tadi katakan harus dilakukan dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, sebelum kita mau mendengarkan apa Kak? Firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu supaya Tuhan memberkati kita. Doa akan dipimpin oleh Kak Diko. Oke, baiklah adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat mengikuti Bina Iman Online pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkatilah kami dan Engkau jagailah kami, sehingga kami dapat mengikuti Bina Online ini dengan baik, dan kami juga dapat rasakan maknanya serta melaksanakan suatu persembahan yang tulus bagi orang-orang di sekitar kami, serta buat-Mu Tuhan Yesus. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar.
yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hai adik-adik, selamat pagi. Wah, tahu tadi lagunya lagu apa ya? Lagu Happy Birthday. Siapa di sini yang paling suka kalau lagi hari ulang tahun? Angkat tangan. Coba angkat tangan, Kak Timi mau lihat. Mana tangannya belum diangkat. Wah, iya loh. Adik-adik suka ya kalau lagi ulang tahun. Kenapa adik-adik suka kalau lagi hari ulang tahun? Soalnya dapat hadiah kayak yang di sebelah Kak Timi ini ya. Dapat hadiah, dapat mainan. Wah, dapat macem-macem semuanya. Bikin hatinya senang sekali. Nah, adik-adik, ternyata nggak cuman kita aja loh yang kalau dapat hadiah itu senang. Yang lain juga suka. Juga terutama sebenarnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga senang dikasih hadiah sama adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak kalau ngasih hadiah buat Tuhan Yesus, hadiahnya apaan? Nah, Tuhan Yesus itu yang sayang banget sama kita, juga pengen loh dapat hadiah dari kita semuanya. Tuhan Yesus bilang, kalau mau mengasihi aku, kalau mau sayang sama aku, yuk kita berbagi. Kamu harus mengasihi orang-orang di sekeliling kamu. Kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesamamu manusia. Wah, Tuhan, mesti sayang sama siapa? Mengasihi siapa? Nah, siapa yang mesti dikasihi? Tuhan bilang, aku ada loh sebenarnya di sekeliling kamu. Aku ada di orang-orang di sekeliling kamu, terutama mereka yang membutuhkan. Siapa aja itu yang mereka membutuhkan? Oh, banyak. Nah, kita lihat di sini misalnya, tuh ada kakek-kakek pemulung yang mereka kerjanya mungkin harus ngumpulin sampah setiap hari. Banyak loh adik-adik, orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan, yang harus bekerja pagi, siang, malam. Kadang-kadang makan aja harus dari tong sampah, cari-cari makanan di tong sampah supaya bisa keisi perutnya. Siapa lagi yang membutuhkan? Tuhan Yesus bilang, banyak. Di wajah orang-orang sakit, kayak contoh tuh teman kita yang ada di sana yang gak ada rambutnya itu lagi sakit. Banyak orang-orang yang sakit. Banyak teman-teman kita juga yang lagi sakit. Ada di rumah sakit. Mereka juga mungkin gak bisa bermain, gak bisa nonton TV seperti kita, gak bisa main komputer seperti kita, gak bisa sekolah juga. Mereka harus diam di rumah sakit. Harus, pokoknya makan obat terus. Mereka menderita. Nah, mereka itu membutuhkan. Membutuhkannya apa? Nanti Kak Timi kasih tahu. Siapa lagi sekarang yang butuh kasih sayang dari kita? Butuh kado dari kita? Opa-oma misalnya nih, oma-oma di sini ya. Mereka juga butuh. Mereka butuh karena mereka mungkin mereka ada yang ditinggal oleh keluarganya, atau mungkin ada yang nggak punya keluarganya, atau mungkin opa-oma kita sendiri gitu ya yang jarang dikunjungi. Nah, banyak orang-orang yang membutuhkan, dan Tuhan Yesus bilang mengasihi seperti yang hari ini kita pelajari di bacaan Injil hari ini gitu. Tuhan Yesus nggak ngelihat berapa banyak yang kita kasih, tapi apakah kita mau mengasihi dengan sepenuh hati kita? Apa tuh sepenuh hati? Bagaimana cara ngasihnya? Misalnya adik-adik mau berbagi sedikit makanan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti digambar di atas.
Atau mungkin juga bisa juga sepenuh hati, Kak, aku makanannya juga di rumah gak banyak, jadi gak bisa bagi. Gak apa-apa. Salah satu caranya buat mengasihi orang-orang lain di luar sana adalah kalau adik-adik sedang makan, makanannya harus dihabiskan. Jangan dibuang-buang. Ingat, kesian ada orang di luar sana yang mau makan aja susah. Masa terus makanan kita dibuang-buang? Dengan kita menghabiskan sendiri makanan yang kita dikasih sama kita, dikasih untuk kita, ya dikasih ada sayur, mungkin ada dagingnya, ada nasinya, semua dihabiskan. Itu juga namanya kita mengasihi dan menghargai pemberian Tuhan. Mungkin kita juga bisa ngasih lagi apa? Ngasih mainan yang mungkin sudah kita gunakan lagi. Atau mungkin malah mau ngasih mainan baru buat teman-teman kita yang ada di rumah sakit di sana gitu. Supaya mereka pun juga bisa terhibur, bisa senang gitu, bisa bermain, gak mikirin sakitnya terus. Terus buat opa oma gimana? Oh, opa oma kalau yang udah di rumah jompo atau ada di rumah tua-tua, mereka cuma butuh satu. Mereka senang dikunjungi. Mereka senang kalau ketemuan. Adik-adik yang masih punya opa oma, mungkin kadang-kadang, aku males, aku gak mau ke rumah kakek, aku gak mau ke rumah nenek. Rumahnya jelek, rumahnya banyak debu, rumahnya bau. Aku gak mau, mendingan kita ke mall aja. Nah, kalau mau ngasih hadiah buat opa oma, gampang. Opa oma sih sebenarnya nggak minta kado kayak kita kalau ulang tahun. Opa oma mungkin cuma minta waktu kita saja. Buat kita datang ke sana, ketemu opa oma, ketemu kakek nenek. Wah, itu udah hadiah yang besar banget loh buat mereka. Karena mereka merasa diperhatikan. Itu hadiah-hadiah yang bisa kita kasih buat orang-orang di sekeliling kita. Dengan begitu kita mengikuti seperti ajaran Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh janda miskin tadi. Yang cuma ngasih uang tuh cuma sedikit. Orang lain kasih uang banyak. Dia cuma kasih uangnya cuma 1. Tapi uang ini adalah semua uang dia. Semua uang dia kasih. Tuhan tapi gak bilang bahwa adik-adik harus kasih uang semuanya ya. Tapi Tuhan minta adik-adik kasih semua hati adik-adik. Hati misalnya waktu adik-adik, perhatian adik-adik buat orang-orang di sekeliling adik-adik yang membutuhkan. Dan ingat, yang penting adalah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik itu gimana? Memberikan yang terbaik misalnya bukannya dengan cara gini. Kan ada kalau misalnya kita mau kasih hadiah. Kalau kasih hadiah nih ya, kasih hadiah nih sama yang mau minta dikasih hadiahnya, kita kasih. Ini hadiahnya. Terima kasih. Tapi ada juga yang pada saat dikasih hadiah, ini hadiah ya. Kayaknya mau ngasih tapi di dalam hati, aku belum mau ngasih dulu. Sayang mainannya masih dipakai. Aku kan juga masih butuh. Aku males pergi ke sini. Mau ngapain sih ke rumah opa? Disuruh ngapain sih di rumah nenek? Udah nanti sampai sana ngambek aja, nggak mau turun dari mobil, nggak mau turun, udah biarin. Jadi ngasihnya tuh nggak rela, nggak dilepas-lepas tuh hadiahnya. Nah ini yang Tuhan nggak mau. Adik-adik, ingat kenapa kita harus memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah kasih kita juga hadiah yang sangat berharga. Apa hadiahnya? Kita lihat yuk, Kak Timi mau ambil hadiahnya dari Tuhan Yesus. Apa ya hadiahnya ya? Coba Kak Timi mau lihat. Hadiahnya apa nih? Wah. Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus memberikan dirinya. Memberikan seluruh tubuhnya. Memberikan dirinya berkorban di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Ini hadiah paling terutama loh. Tuhan Yesus sekarang gak minta adik-adik buat disalib kayak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus cuma minta adik-adik mau berbagi waktu, mau berbagi perhatian, mau berbagi hati buat orang-orang di sekeliling adik-adik juga. Contohnya misalnya mungkin papa mama yang mungkin capek habis pulang kerja, habis apa gitu. Jangan, mama, mana makanan? Mama. Ini aduh mau begini, mau begitu. Bisa juga misalnya, yuk belum disuruh sama papa mama, kita udah sikat gigi dulu, kita udah makan siang dulu misalnya, atau kita sudah bikin PR dulu. Itu juga memberikan hadiah buat papa mama. Tuhan Yesus sudah begitu baik, bahkan hadiahnya teman-teman, adik-adik semuanya gak berhenti sampai saat ini aja. Sampai hari ini pun adik-adik kita juga beruntung dikasih hadiah terus sama Tuhan Yesus. Ya kalau misalnya ini tubuh kita nih ya, tubuh manusia gitu ya, manusia lahir kan isinya ada airnya juga ya, masih bersih gitu semua. Nah adik-adik kan kita sering juga nih jatuh dalam dosa. Air yang tadinya bening ini, Kak Timi punya betadin nih, Nah
punya Betadine. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kita suka jatuh dalam dosa. Kita berdosa, pada saat kita berdosa, tuh, jadi kotor airnya jadi kotor. Nah, airnya jadi kotor kayak gini kan jadi jelek. Nah, ini seperti pikiran kita, hati kita kalau jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, jadi warnanya jadi hitam. Nah, apalagi terus kalau kita aduk-aduk. Wah, tambah hitam hatinya semuanya. Tapi Tuhan kita itu sangat baik. Tuhan kita luar biasa. Hadiahnya gak berhenti-berhenti bagi kita. Tuhan kasih kita hadiah pada saat kita mempersembahkan hati kita yang terbaik buat datang ke gereja, buat ikut misa. Tuhan berikan tubuhnya, tubuh Kristus yang masuk ke dalam hati kita. Plung. Begitu masuk di dalam hati kita, adik-adik tahu apa yang terjadi? Sampai hari ini pun, sampai detik kali ini pun, pada saat tubuh Kristus masuk dalam tubuh kita, dalam hati kita, maka hati kita akan dibersihkan. Ini adalah hadiah terindah, hadiah terutama, hadiah yang sampai saat ini terus diberikan sama Tuhan. Bahkan pada saat Tuhan terus bertahta dalam diri kita, nggak ada lagi dosa ataupun si jahat apapun yang bisa ganggu kita lagi. Oke, jadi adik-adik, siapa sekarang yang mau mengasihi Tuhan? Ingat cara mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama dan memberikan yang terbaik, yaitu hati kita buat sesama kita yang membutuhkan. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Fili. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita betapa Tuhan Yesus menyukai orang yang memberi dengan tulus. Seperti contohnya tadi seorang janda miskin. Nah, tapi di atas semuanya Tuhan Yesus juga memberikan contoh bahwa Tuhan Yesus memberikan yang terbaik, yaitu membiarkan dirinya disalib untuk menebus dosa kita. Nah, hari ini kita mau bikin bingkai foto yang ada gambar Tuhan Yesus disalib ya. Nah, bahan-bahannya ada gambar Tuhan Yesus, nanti bisa di-print juga sama adik-adik ya di rumah. Kemudian ada karton, bisa diambil dari karton bekas kardus yang ada di rumah juga. Kemudian Kak Fili punya kertas warna gold. Tapi nggak harus warna gold, terserah adik-adik punyanya warna apa di rumah ya. Kemudian ada ini bekasnya tisu toilet. Nah, jangan suka dibuang ya, bisa dipakai buat bikin aktivitas. Ya, oke. Kemudian ada lem dan ada double tape. Nggak lupa juga gunting, penggaris, dan pensilnya. Oke, pertama kita mau buat kotak. Untuk bingkai fotonya. Oke, kita buat kotak. Ukuran kotaknya bebas ya. Adik-adik nanti bisa minta bantuan papa mama kalau yang belum bisa ya. Ukurannya bebas. Kak Fili mau bikin kotak ya. Oke. Nah, bikin kotak ya. Oke. Oke, lalu Kak Fili mau gunting kotaknya ini ya. Nah, setelah nanti digunting kotaknya, di tengahnya dibolongin supaya bisa dimasukin gambarnya Tuhan Yesus tadi ya. Oke, nah kalau udah digunting jadinya seperti ini. Nah, kok bisa udah ada warna gold? Iya, setelah Kak Fili gunting langsung sama Kak Fili dilapis biar lebih cantik ya. Nah, udah, lalu kita mau buat hiasannya dulu ya adik-adik ya. Ini kita simpan dulu. Hiasannya Kak Fili pakai dari ini toilet tisu dalamnya. Nah, ini sama Kak Fili dikepengin, terus diukur deh
2 cm 2 cm. Seperti ini. 2 cm, 2 cm, 2 cm ya. Nah, satunya lagi juga. Lalu kalau udah selesai, gunting. Nah, ini kok guntingnya jadi beda warnanya ya? Oke, digunting seperti ini adik-adik. Hati-hati ya memakai guntingnya ya. Nah, nanti ini bisa jadi hiasan macam-macam loh adik-adik. Bisa jadi bentuk bunga, bisa jadi hati. Wah, adik-adik pasti lebih hebat dari Kak Fili nanti buat hiasannya ya. Nah, seperti ini udah. Nih Kak Fili juga udah banyak punya tuh. Udah banyak tadi udah diguntingin ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita mau apa? Nah, sekarang kita mau taruh gambar Tuhan Yesus di belakang. Seperti ini. Nanti adik-adik print gambarnya sesuai sama ukuran bingkainya ya. Nah, nih dipasin ya. Oke, udah ada ya kira-kira di sini ya. Oke, Kak Fili mau tempel pakai double tape supaya lebih kuat. Oke, kita angkat dulu. Pakai double tape. Satu lagi. Nah, sekarang dibuka dulu double tape-nya. Gambar Tuhan Yesusnya kalau adik-adik mau cari yang lain boleh juga loh ya. Nggak harus seperti yang terlampir di YouTube. Wah, satu lagi. Oke. Sekarang Kak Fili mau pasin dulu ya sama bingkainya. Oke. Supaya semuanya kena. Oke. Wah, tuh. Harus hati-hati nih. Supaya jangan miring. Nah, nanti kalau yang di belakangnya ada sisanya, kita gunting ya. Nah, seperti ini. Kita gunting, kita rapikan. Nah, kita rapikan, udah. Nah, sekarang yang paling seru nih, kita mau menghias. Nah, tadi Kak Fili udah coba-coba. Wah, menghiasnya mau bikin ini deh, hati. Nah, hatinya di sini. 1. Kira-kira nanti adik-adik mau bikin apa? Ayo, hiasannya. Kalau misalnya, ya belum ada tisu rollnya, belum ada yang habis. Boleh ya, pakai hiasan yang lain ya. Boleh kertas origami, boleh pita, boleh. Nih udah jadi 1 hatinya. Wah, copot lagi. Coba kita pakai double tape aja. Coba ya. Oke. Kita kepengin dulu aja biar nempel dia. Nah, jadi 1 ya. Jadi ini 1 ya, seperti hati ya adik-adik ya. Nah, hatinya boleh begini, boleh begini, nanti kita taruhnya ya. Oke, 1 lagi. Terusin ya adik-adik sampai nanti hiasannya udah jadi, lalu tinggal ditempel. Kak Fili terusin ya.
Nah, adik-adik udah jadi nih. Kak Fili punya 4 hati. Nah, kira-kira mau ditaruh di mana ya? Kayaknya enak begini, kayaknya bagusnya begini nih. Nah, melambangkan betapa kita mencintai Tuhan Yesus. Oke, nah sekarang gimana nempel ini ya? Kayaknya nggak bisa pakai lem. Oke deh, kita pakai double tape coba ya. Oke, kita pakai double tape. Nah, bisa pakai double tape. Oke, sebelah lagi. Nah, udah jadi adik-adik. Nah, sekarang tinggal ditambahkan talinya. Sebentar ya, Kak Fili tadi udah punya talinya kemana ya? Nah, Kak Fili ketemu nih. Talinya boleh pakai benang, boleh pakai tali rafia, boleh ya. Oke, sekarang kira-kira berapa ya? Segini deh. Oke. Nah, kita ikat dulu deh supaya nggak copot-copot. Nah, sekarang mau ditempel di belakang ya. Cari di tengah-tengahnya ya. Oke, tempelnya pakai apa ya? Pakai double tape aja dulu deh. Rasanya double tape lebih kuat. Oke, kita angkat, kita tempel. Nah, ini belakangnya ya, bagian belakangnya tadi. Udah di tengah belum nih? Udah. Nah, seperti ini. Udah jadi deh gantungan gambar Tuhan Yesus punya Kak Fili. Nah, nanti yang punya adik-adik Kak Fili tunggu ya. Nanti boleh dikirim ke Instagramnya Bina Iman Anak Santo Laurentius. Sampai ketemu lagi adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau tutup Bina Iman Anak kita dengan berdoa. Tapi sebelum itu adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan. Seperti yang dikatakan tadi, persembahan itu harus tulus, dilakukan dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, di bawah ini adik-adik boleh memberikan persembahan. Dan jangan lupa adik-adik boleh mengirimkan foto aktivitasnya supaya bisa ditampilkan di minggu depan selanjutnya. Nah, adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu sehingga kami boleh mengikuti Bina Iman Anak hari ini sampai dengan selesai. Ya Tuhan, seperti yang Kau ajarkan kepada kami harus memberikan persembahan dengan tulus. Berikanlah kami Roh-Mu supaya kami bisa memberikan kasih persembahan yang tulus kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, dan kepada orang tua kami. Engkaulah yang selalu memberkati kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, aktivitas kami selanjutnya, kegiatan kami, pembelajaran kami di sekolah, biarlah Engkau yang selalu memberkatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan sukacita. Kita bernyanyi satu lagu tentang persembahan yang judulnya Bawalah Persembahanmu Nanti. Ayo adik-adik, kita berdiri dengan semangat. Kita keluarkan suara terbaik kita. Kita bernyanyi dengan sukacita. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Adik-adik, terima kasih. Kembali minggu depan di Bina Iman Anak Santo Laurentius. Bandung. Jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali. Dah.